Prosedur melakukan pra-peradilan terhadap polisi atau penyidik. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana. Mekanisme ini dapat digunakan oleh tersangka, keluarga, atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidik yang tidak sah. Berikut prosedur melakukan pra-peradilan terhadap polisi atau penyidik. Yang pertama, tahap persiapan terdiri dari menentukan objek gugatan. Tentukan secara spesifik tindakan penyidik yang ingin digugat. Contohnya, penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sesuai prosedur, atau penghentian penyidik yang tidak beralasan. Yang kedua, menentukan pengadilan negeri yang berwenang. Pra-peradilan diajukan ke pengadilan negeri setempat di mana tindakan penyidik yang digugat terjadi. Yang ketiga, membuat permohonan pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan harus memuat identitas pemohon dan termohon. Uraikan singkat tentang tindakan penyidik yang digugat, alasan permohonan pra-peradilan, tuntutan yang diajukan, misalnya pembebasan dari tahanan, pembatalan surat perintah penangkapan, atau ganti rugi. Yang keempat, melengkapi dokumen pendukung. Lampirkan dokumen yang mendukung untuk permohonan pra-peradilan seperti surat perintah penangkapan atau penahanan, berita acara pemeriksaan, surat pemberhentian penyidikan, bukti-bukti lain yang relevan. Tahap pengajuan. Yang pertama, mendaftarkan permohonan pra-peradilan. Ajukan permohonan tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang. Pemanggilan termohon. Pengadilan negeri akan memanggil termohon, yakni polisi atau penyidik, untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Tahap persidangan. Ada yang pertama, sidang pembuktian. Dalam sidang ini, pemohon dan termohon akan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. Hakim akan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi. Yang kedua, putusan hakim. Setelah sidang pembuktian selesai, hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan hakim dapat berupa menyatakan sah tindakan penyidik. Jika hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik sah, permohonan pra-peradilan ditolak. Menyatakan tidak sah tindakan penyidik. Jika hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik tidak sah, permohonan pra-peradilan dikabulkan. Hakim dapat memerintahkan pembebasan tersangka, pembatalan surat perintah penangkapan, atau ganti rugi. Penting untuk diingat, pra-peradilan hanya menguji kebenaran prosedural tindakan penyidik, bukan kebenaran material perkara. Artinya, pra-peradilan tidak akan membahas apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak. Permohonan pra-peradilan harus diajukan segera setelah tindakan penyidik yang digugat terjadi. Pra-peradilan merupakan mekanisme penting untuk mengawal dan mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan adil dan sesuai dengan prosedur. Pra-peradilan merupakan alat penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan menjamin keadilan dalam proses penegakan hukum. Dengan memahami prosedur pra-peradilan, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawal proses hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran HAM. Berikut beberapa contoh tindakan penyidik yang dapat digugat melalui pra-peradilan. Yang pertama, penangkapan tidak sah. Misalnya, tanpa surat perintah, tanpa alasan yang sah, atau dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Kemudian tanpa alasan yang kuat dan objektif. Kemudian ada juga penahanan yang tidak sesuai prosedur. Misalnya tidak ada surat perintah yang sah, kemudian di luar tempat yang ditentukan. Penggeledahan yang tidak sah. Ini juga misalnya tidak ada suratnya atau di luar waktu yang ditentukan. Penyitaan yang tidak sah juga sama, ini juga bisa masuk dalam kategori untuk dilakukan pra-peradilan. Kemudian terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian penghentian penuntutan yang tidak sah.
Misalnya karena tekanan dari pihak tertentu, kemudian alasannya nggak kuat atau nggak objektif. Penting untuk diingat bahwa pra-peradilan tadi hanya menguji kebenaran prosedural tindakan penyidik, bukan kebenaran material perkara. Ya. Dan ini merupakan mekanisme penting untuk mengawal dan mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Demikian dari saya, pastinya kita akan ketemu lagi.